107, 190, 103. Saya Dekas IPA D. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dikemukakan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1700 sampai 1782. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa pada pipa mendatar, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling kecil. Sebaliknya, tekanan paling kecil adalah pada bagian yang kelajuannya paling besar. Semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanannya makin kecil. Dan sebaliknya, makin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, semakin besar tekanannya. Syarat fluida pada hukum Bernoulli yaitu yang pertama, fluidanya tidak dapat dimampatkan. Yang kedua yaitu fluidanya tidak memiliki viskositas. Yang ketiga yaitu aliran fluidanya tetap. Yang keempat yaitu aliran fluidanya berjenis laminar. Yang kelima yaitu tidak ada hilang energi. Dalam bentuk yang sederhana, hukum Bernoulli terdapat dua bentuk persamaan. Yang pertama yaitu aliran tak termampatkan dan aliran termampatkan. Aliran tak termampatkan seperti air, berbagai jenis minyak, emulsi, dan lain-lain. Sedangkan aliran termampatkan yaitu udara dan gas alam. Persamaan hukum Bernoulli berdasarkan gambar di bawah ini, di mana di sini adalah H1, di sini V1, di sini delta X2, di sini V2, H2, V2. Berdasarkan gambar di atas, usaha di tempat satu yaitu di bagian pipa paling kecil didapatkan W atau usaha sama dengan F1 dikalikan delta X1, di mana F1 yaitu tekanan dikalikan dengan luas penampang, sehingga didapatkan W sama dengan P1 dikalikan V1. Sedangkan usaha di tempat 2 yaitu di sini, karena di sini F2 berbanding arahnya berbeda dengan F1 atau berbanding arah, maka di sini F2 bernilai min, yaitu dengan W sama dengan min F2 dikalikan delta X2, di mana F sama dengan tekanan dikalikan dengan luas penampang. Sehingga W di tempat 2 atau usaha di tempat 2 yaitu min P2 dikalikan A2. Sehingga usaha totalnya didapatkan W sama dengan P1 dikalikan V1 min P2 dikalikan V2, sehingga dapatkan P1 min P2 sama dengan V. Berdasarkan konsep usaha dan energi aliran fluida, bahwa usaha yang dilakukan oleh resultan gaya sama dengan perubahan energi kinetik dan potensial yang secara sistematis dituliskan W sama dengan delta energi kinetik ditambah dengan delta energi potensial, di mana W di sini adalah usaha di sini yaitu hasil dari di sini. Jadi P1 dikurangi P2 dikalikan V sama dengan energi kinetik yaitu setengah mv kuadrat. Setengah mv2 kuadrat min setengah mv1 kuadrat. Ditambah dengan energi potensial yaitu mgh. H2 min mgh1. Sehingga P1 min P2, V-nya dibagikan untuk di ruas kanan. Jadi ruas kanan semua dibagi dengan V. Setengah M dibagi dengan V. V2 kuadrat min setengah M per V. V1 kuadrat ditambah M per V G H2 min M per V G H1. Sehingga V1 min P2 setengah. Karena M per V adalah rumus dari rho atau massa jenis fluida, maka kita ganti M per V dengan rho. Sehingga setengah rho V2 kuadrat dikurangi setengah rho V1 kuadrat ditambah dengan M per V kita ganti dengan rho GH2 min rho GH1, sehingga didapatkan P1 yang bernilai negatif. Dari sisi kanan kita pindah ruas ke sebelah sisi kiri supaya menjadi positif. Jadi semua
yang bernilai negatif di sisi kanan kita pindah ruas ke sisi kiri supaya menjadi positif, yaitu P1 plus setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 karena bernilai negatif maka kita pindah ruas kanan supaya menjadi positif. P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Sehingga didapatkan rumus persamaan hukum Bernoulli yaitu P plus setengah rho V plus rho GH sama dengan konstan. Dengan ketentuan P adalah tekanan dalam fluida, rho adalah massa jenis dalam fluida, V adalah kecepatan aliran fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi pipa. Kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham. Contoh soalnya yaitu posisi besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam dengan tekanan 9,1 dikali 10 pangkat min 5 Pascal dan kecepatan pipa kecil yaitu 40 meter per sekon. Tentukan selisih tekanan pada kedua pipa. Di sini diketahui H1 yaitu 5 meter, H2 1 meter, V1 36 km per jam, kita ubah ke meter per sekon. Di mana kilometer ke meter yaitu 36.000 dibagi dengan jam ke sekon yaitu 3.600. Jadi didapatkan 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. V2-nya 40 meter per sekon dan tekanan di pipa 1 yaitu 9 kali 1 9,1 dikali 10 pangkat min 5 Pascal. Ditanyakan yaitu selisih tekanan dari kedua. Penyelesaiannya kita gunakan hukum Bernoulli yaitu P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Kita pindah ke sini ya, P1-nya, P2. Jadi P1 min P2 sama dengan setengah rho V kuadrat V2 kuadrat min V1 kuadrat ditambah rho GH H2 min H1 setengah. Di sini rho-nya karena di sini adalah fluidanya air, maka rho-nya atau massa jenisnya yaitu 1000. Kemudian V2-nya 40, V1-nya 10. Karena di sini adalah air, maka rho-nya adalah 1000. Dengan percepatan gravitasi kita bikin 10 ya. H1, H21, H21, H1, 5. Sehingga P1 min P2 sama dengan 500 dikalikan 1500 dikurangi 4000. 750.000 dikurangi 4.000. Sehingga P1 min P2 sama dengan 710.000 Pascal atau sama dengan P1 min P2 sama dengan 7,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Selanjutnya yaitu penerapan hukum Bernoulli. Salah satu penerapan hukum Bernoulli yaitu pada teorema Torricelli atau laju F-Loop. Di mana gambarnya seperti ini ya, di sini yaitu H, kemudian di sini adalah H2, di sini adalah H1. Di mana titik 1 permukaan air dan 2 merupakan lubang terbuka terhadap udara. Sehingga tekanan pada kedua titik sama dengan tekanan atmosfer, itu P1 min P2. Sehingga dari persamaan Bernoulli yaitu setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini V1 sama dengan 0. Rho GH1 yaitu setengah rho V2 kuadrat sama dengan rho GH1 min H2. Sehingga V sama dengan rho akar 2 G H1 min H2.
sehingga didapatkan V sama dengan akar 2GH. Kemudian T yaitu akar 2H2 per G X sama dengan 2 akar H dikali dengan H2. Dimana dalam teorema Torricelli menyatakan kecepatan aliran zat pada lubang sama dengan kecepatan benda yang jatuh bebas dari ketinggian. Contoh soal, yaitu tangki air dengan lubang kebocoran. Jarak lubang ke tanah adalah 10 meter dan jarak lubang ke permukaan air adalah 3,2 meter. Tentukan yang A yaitu kecepatan keluarnya air, yang B yaitu jarak mendatar terjauh yang dicapai air, kemudian yang C yaitu waktu yang diperlukan bocoran air untuk menyentuh tanah. Diketahui yaitu H sama dengan 3,2 meter, kemudian H2 atau jarak lubang ke tanah 10 meter. Maka V air sama dengan akar 2GH, maka 2 dikalikan dengan 10, akar 2 dikalikan 10 dikalikan dengan 3,2, maka akar dari 64, maka jawabannya itu 8 meter per sekon. Kemudian yang B yaitu jarak pendatar, atau kita lambangkan dengan X, yaitu 2 akar H dikalikan H2, maka X sama dengan 2, karena H sama dengan 3,2 dikalikan 10, maka 4 akar 2. 8 akar 2. Ini tuh kayak gini ya. Jadi ini 16 dikalikan dengan 2, maka 2 jadinya 8 akar 2. Kemudian yang C yaitu waktu yang diperlukan. Akar 2H2 per gravitasi sama dengan 2 dikalikan 10 per 10. Coret-coret jadinya akar 2 sekon. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri dari kelompok 3 akan melanjutkan penjelasan dari Nova, yaitu tentang penerapan hukum Bernoulli. Nah, penerapan hukum selanjutnya yaitu Venturimeter dan tabung Pitot. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Venturimeter. Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur zat cair di dalam pipa. Aliran zat cair akan semakin cepat apabila melewati ruas penampang yang lebih kecil dibandingkan ruas penampang yang lebih besar. Karena tekanan akan lebih besar jika melewati ruas penampang yang lebih besar dibandingkan ruas penampang yang lebih kecil. Pada bidang datar atau pada pipa mendatar, nilai H sama dengan H1 dan H2. Atau nilai H1 dan H2 sama dengan H, yang dimana H adalah selisih ketinggian. Nah, maka jika dihubungkan dengan hukum Bernoulli, kita bisa menggunakan rumus V1 dikurangi V2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Di mana selisih P1 dan P2 adalah selisih ketinggian atau H. Di sini kita juga bisa menggunakan rumus. Jika kita melihat dari selisih P1 dan P2, kita bisa menggunakan rumus rho dikali G dikali H sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Yang dimana rho adalah massa jenis dalam fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. G adalah gaya gravitasi dan H adalah selisih ketinggian. Jadi, massa jenis dikali gaya gravitasi dikali selisih ketinggian sama dengan setengah massa jenis dikali V2, yaitu laju aliran fluida pada pipa kecil kuadrat dikurangi laju aliran fluida pada pipa besar kuadrat. Berdasarkan ada atau tidaknya pengukur tekanan,
Venturometer dibedakan menjadi dua, yaitu venturometer dengan manometer dan venturometer tanpa manometer. Ya, di mana manometer ini sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di ruang tertutup. Pada gambar pertama, ini adalah gambar venturometer menggunakan manometer, di mana terdapat A1 yaitu luas permukaan pipa besar dengan satuan meter kuadrat. V1 adalah laju aliran yang masuk. Dan A2 adalah luas permukaan pada pipa kecil atau pipa yang mengalami penyempitan dengan satuan meter kuadrat. Nah, V2 adalah laju aliran yang masuk dari pipa kecil. Nah, ini adalah manometer yang berisi zat cair dengan jenis massa yaitu rho aksen dengan satuan kilogram per meter kubik. Nah, selisih ketinggian massa jenis adalah H dengan satuan meter. Nah, yang kedua yaitu venturometer tanpa manometer. Untuk gambar yang kedua ini tidak jauh perbedaannya dengan gambar yang pertama. Bedanya di sini manometer ini pada gambar kedua ini diganti dengan pipa ukur beda tekanan. Nah, jadi venturometer tanpa manometer ini kita bisa menggunakan rumus. Nah, untuk venturometer tanpa manometer ini kita bisa menggunakan rumus V1 yaitu laju aliran sama dengan akar 2 kali gaya gravitasi dikali selisih ketinggian dibagi luas permukaan pada pipa besar dibagi luas pada permukaan pada pipa kecil kuadrat dikurangi 1. Nah, untuk pipa keduanya kita bisa menggunakan rumus yang sama, cuma bedanya yaitu 2 dikali gaya gravitasi dikali selisih ketinggian dibagi 1. Nah, 1 dikurangi hasil dari luas permukaan pipa besar dibagi luas permukaan pipa kecil kuadrat. Nah, ini adalah contoh soal venturometer dengan atau menggunakan manometer. Yaitu, saya bacakan contoh soalnya ya. Manometer merkuri dengan rho sama dengan 13.600 kg per meter kubik dihubungkan ke kanal udara untuk mengukur tekanan di dalamnya. Perbedaan ketinggian manometer yaitu 15 mm dan tekanan atmosfer 100 kilopascal. Yang ditanya yaitu tentukan tekanan autoriter di salurannya. Nah, di sini dapat diketahui rho air raksa sama dengan 13.600 kg per meter kubik. Selisih ketinggiannya yaitu 15 mm. Saya rupakan menjadi meter ke meter yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, atmosfernya atau tekanan atmosfernya, P atmosfer yaitu tekanan atmosfernya yaitu 1,05 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, jadi tekanan udara sama dengan tekanan atmosfer ditambah rho kali gaya gravitasi kali selisih ketinggian. Nah, kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi. Tekanan atmosfernya yaitu 1,05 dikali 10 pangkat 5 Pascal tambah 13.000 yaitu rho raksanya 3.600 kg per meter kubik dikali gaya gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat dikali selisih ketinggiannya yaitu 0,015 meter. Nah, jadi hasilnya 1,03 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, jadi hasil tekanan autoriternya di salurannya yaitu 103 kilopascal. Nah, untuk contoh soal yang kedua yaitu venturometer tanpa manometer yaitu, nah di sini ada gambar. Saya menggambar ini adalah venturometer tanpa manometer. Yang dimana bedanya di sini tidak ada manometer diganti dengan pipa pengukur beda tekanan.
beda tekanan. Oke, beda tekanannya ya. Nah, ya. Nah, saya bacakan soalnya ya. Itu melalui pipa ventimeter seperti pada gambar 1 yang telah saya gambarkan ini, mengalir air sehingga selisih ketinggian permukaan air pada kedua pembuluh atau pada kedua penyempitan ini yang dipasangkan pada pipa venturi adalah 5 cm. Ini penyempitannya ini 5 cm, penyempitannya ini ya. Penyempitannya ini 5 cm, pipa penyempitannya itu 5 cm. Jika luas penampang besar dan kecil pada pipa venturi masing-masing 100 cm kuadrat dan 10 cm kuadrat. Yang pipa besar dan pipa kecil. Nah, pipa besarnya itu ini adalah ini ya, di sini. Ini 100 Nah, pada masing-masing atau pada jika luas penampang besar dan kecil pada pipa venturi masing-masing 100 cm kuadrat dan 10 cm kuadrat. Jadi saya tulis di sini. Nah, A-nya ini, A1-nya ini salah ya. A1-nya 100 meter kuadrat. Nah, untuk A2-nya ini, A2-nya itu 10 cm kuadrat. Nah, dan gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat serta massa jenis air yaitu massa jenis airnya berapa sih deh? Serta massa jenis air yaitu 1 gram per meter kubik. Nah, jadi di sini diketahui selisih ketinggian masing-masing itu 5 cm. Gaya gravitasinya itu ditentukan yaitu 10 meter per 10 meter per sekon kuadrat. A1-nya yaitu 100 meter kuadrat. Tekan massa jenisnya itu rho, absennya itu 1 gram per meter kubik. Nah, untuk A2-nya yaitu 10 meter kuadrat. Nah, ditanya di sini yaitu ada dua, yaitu pertama perbedaan tekanan di titik pada penampang besar dan kecil, yaitu P1 dikurangi P2. Nah, yang pertanyaan kedua, kecepatan air yang masuk ke pipa venturi, yaitu P1-nya yang ditanya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, penyelesaiannya saya menggunakan rumus P1 dikurangi P2 sama dengan rho kali G kali H. Nah, saya sambung di sini ya, karena tidak cukup. P1 dikurangi P2 sama dengan 1 dikali 1000 ini rho sini ya. Dikali 5 sama dengan 5000 cm kuadrat. Jadi simpel saja ya. Jadi beda tekanannya adalah 5000 per centimeter kubik. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jawaban nomor 2, ditanya yaitu kecepatan atau laju airnya itu saya menggunakan rumus F1 sama dengan A2 akar 2 dikali G atau gaya gravitasi dikali H, yaitu selisih ketinggian, dibagi A1 kuadrat dikurangi A2 kuadrat, tutup kurung. Nah, F1 sama dengan 10, A2-nya itu kan 10 ya hasilnya. Nah, akar 2 dikali 10 dikali 5 dibagi 100-nya itu 100, A1-nya 100 ya, dikurang 10-nya A2 kuadrat. Nah, hasilnya saya singkat saja ya. Hasilnya 10,05 meter per sekon. Jadi, kecepatan air yang masuk pada pipa venturi adalah 10,05 meter per sekon. Nah, untuk penjelasan atau penerapan hukum Bernoulli selanjutnya yaitu tabung pitot. Tabung pitot adalah alat yang digunakan untuk mengukur gas di dalam pipa. Adalah gambar tabung pitot di mana terdapat V. V ini adalah laju aliran gas. Nah, ini adalah lubang udara. Terdapat lubang udara. Untuk lubang di atas ini saya misalkan
titik A. Jadi ini adalah lubang di titik A dan ini adalah lubang udara di titik B. Nah, pada tabung pitot ini juga terdapat manometer atau pipa Venturi, di mana ini adalah zat cair dengan massa jenis cairan manometer dengan satuan kilogram per meter kubik. Dan dari tabung pitot ini kita bisa menggunakan rumus V sama dengan akar 2 dikali G dikali rho aksen dikali H dibagi rho. Dengan cara bacanya yaitu laju aliran gas sama dengan akar 2 dikali gaya gravitasi dikali massa jenis cairan manometer dikali selisih ketinggian dibagi massa jenis gas yang mengalir. Untuk contoh dari tabung pitot ini, yaitu saya memberi contoh satu, yaitu sebuah pipa pitot digunakan untuk mengukur kelajuan udara yang melalui sebuah terowongan. Pipa pitot tersebut dilengkapi dengan manometer alkohol dengan rho aksen sama dengan 800 kg per meter kubik. Beda tinggi antara kedua kaki manometer yaitu 18 cm dan massa jenis udaranya yaitu 1,2 kg per meter kubik. Maka kelajuan aliran udara tersebut adalah, nah di sini diketahui massa jenis udara sama dengan 1,2 kg per meter kubik. Yang kedua diketahui rho aksen 800, rho A pada titik A 800 kg per meter kubik. Selisih ketinggiannya yaitu H 18 cm dirubah menjadi meter yaitu 0,18 meter. Dan diketahui selanjutnya yaitu gaya gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya yaitu kelajuan aliran udara atau F. Penyelesaiannya dengan rumus, saya menggunakan rumus V sama dengan 2 kali rho aksen kali G kali H dibagi rho. Nah, kita masukkan yang sudah diketahui tadi. 2 dikali rho aksennya yaitu 800 dikali gaya gravitasinya 10 dikali selisih ketinggiannya 18 dibagi massa jenis udaranya yaitu 1,2 kg per meter kubik. Jadi 2 dikali 800 dikali 10 dikali 18 hasilnya yaitu dibagi 1,2 hasilnya yaitu akar 40 hasilnya 240.000. Jadi jumlah hasil dari akar 240.000 sama dengan 2.400. Nah, bisa kita kecilkan lagi akar dari 2.400 ini yaitu 20 akar 6 meter per sekon. Jadi hasil kelajuan udara adalah 20 akar 6 meter per sekon. Oke. Nah, itulah penjelasan serta contoh-contoh soal yang sudah saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Risanda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risanda Esa Zalfa. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat penyemprot serangga dan gaya angkat pesawat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alat penyemprot serangga. Alat penyemprot yang digunakan menggunakan prinsip Bernoulli yang sering kita gunakan adalah alat penyemprot racun atau serangga. Dan di sini adalah gambar alat penyemprot serangga, yang dimana ini adalah bagian pompa
Dan di sini terdapat tandon yang berisi cairan, dan di sini terdapat pipa tandon yang berfungsi untuk menyangga pompa dan tandon tempat cairan. Dan di sini terdapat batang pompa yang dimana penggunaannya ketika batang pipa pompa yang ditarik ke belakang, maka cairan yang terdapat di tandon akan masuk ke dalam pompa, dan ketika pipa batang pompa didorong ke dalam, maka cairan yang berada di dalam pompa akan keluar melalui ujung pompa. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gaya angkat pesawat. Pesawat dapat terbang bukan karena adanya mesin, tetapi memanfaatkan hukum Bernoulli. Laju aliran udara tepat di bawah sayap. Karena laju aliran di atas lebih besar, maka mengakibatkan tekanan di atas pesawat lebih kecil daripada tekanan pesawat di bagian bawah. Dan gaya angkat pesawat mempunyai penampang sayap yang bagian belakangnya lebih tajam dan bagian sisi atasnya lebih melengkung daripada bagian bawah. Dan di sini terdapat gambar bagian pesawat yang dimana F1 dan F2 adalah gaya angkat pesawat dengan satuan Newton. Dan di sini terdapat ρ1 dan ρ2 adalah massa jenis udara dengan satuan kilogram per meter kubik, yang dimana ρ2 lebih kecil daripada ρ1. Dan A adalah gaya penampang pesawat, dan di sini terdapat F1 dan F2 Kan F3. dan di sini terdapat F1 dan F2 yang dimana adalah gaya angkat pesawat dengan satuan Newton. Dan di sini terdapat ρ1 dan ρ2 adalah massa jenis udara dengan satuan kilogram per meter kubik, yang dimana ρ2 lebih kecil daripada ρ1. Dan A adalah gaya penampang pesawat, dan V2 adalah bagian atas sayap dengan satuan meter per sekon. Untuk F1 sama dengan untuk F2 sama dengan ρ1 dikali, dan untuk F1 sama dengan ρ1. Dan di sini terdapat F2 sama dengan ρ2 dikali A. Dan di sini F1 sama dengan ρ1 dikali A. Dan di sini terdapat satu contoh soal, yaitu sebuah sayap pesawat terbang memerlukan gaya angkat persatuan luas 1300 Newton per meter persegi dengan kelajuan aliran udara ρ sama dengan 1,3 kg per meter kubik. Sepanjang permukaan bawah sayap adalah 200 meter per sekon. Dan berapakah laju aliran udara sepanjang permukaan atas sayap agar dapat menghasilkan gaya angkat tersebut? Ya. Dari soal ini dapat diketahui. 1, 2, 3. Dari soal ini dapat diketahui F1 min F2 per A sama dengan 1300 Newton per meter persegi. V1 sama dengan 200 meter per sekon, ρ sama dengan 1,3 kg per meter kubik. Dan ditanyakan adalah V2. F1 dikurangi F2 per A sama dengan setengah ρ V2 pangkat 2 dikurangi V1 pangkat 2 dikali A
sama dengan 1300 sama dengan setengah 1,3 sama dengan V2 pangkat 2 dikurangi V1 pangkat 2. 1300 dikali 2 sama dengan setengah dikali 1,3 V2 pangkat 2 dikurangi 200 pangkat 2 setengah sama dengan 1,3 V2 pangkat 2 dikurangi 200 pangkat 2 sama dengan 40.000. Dan 1300 dikali 2 hasilnya adalah 2600 sama dengan 1,3 V2 pangkat 2 dikurangi 40.000 sama dengan 2000 sama dengan V2 pangkat 2 dikurangi 40.000 dan 2000 ditambah 40.000 sama dengan V2 pangkat 2. V2 pangkat 2 sama dengan 42.000 dan V2 pangkat 2 sama dengan akar 42.000 sama dengan 204,9 sama dengan 205 per meter sekon. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hasan dari kelas IPA D, ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, yaitu tentang persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan suatu kecepatan fluida dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Pada umumnya, fluida yang mengalir masuk ke dalam suatu volume yang memiliki permukaan di titik tertentu dan keluar di titik tertentu. Misalnya ini titik A dan ini titik B. Fluida masuk dari titik A dan akan keluar ke titik B. Anggap saja suatu fluida itu masuk dari ujung pipa dan keluar dari ujung pipa lainnya, itu harus memiliki massa yang sama walaupun diameternya berbeda. Misalnya ini, ambil saja contoh ini diameternya berbeda, jadi massa yang masuk dari titik A itu harus sama ke massanya yang keluar dari titik B. Massa yang masuk dari titik A harus sama dengan massa yang keluar dari titik B walaupun itu diameternya berbeda. Atau dapat dikatakan massa yang masuk dan massa yang keluar adalah konstan. Di sini saya memiliki sebuah gambar tentang persamaan kontinuitas. Di sini ini gambarnya dan penjelasannya. Gambar di atas menunjukkan aliran fluida ideal dalam sebuah pipa yang berbeda penampangnya. Jadi untuk titik A1 dan titik A2 ini berbeda diameternya. Kecepatan fluida pada penampang A1
adalah V1. Jadi untuk kecepatan A1, fluida yang masuk atau massa yang masuk itu memiliki kecepatan V1. Dan untuk penampang A2 sebesar V2. Jadi dari sini masuk ke A2 memiliki kecepatan V2. Dalam selang waktu delta T partikel dalam fluida bergerak sejauh X sama dengan V kali delta T. Jadi massa yang masuk dari sini memiliki kecepatan akan bergerak sejauh X1. Dan untuk A2, massa yang masuk akan bergerak sejauh X2, sehingga massa fluida delta M melalui penampang A1 dalam waktu delta T adalah delta M1 kali Rho kali V sama dengan Rho kali A1 kali V1 kali delta T. Dengan cara yang sama, maka besarnya massa delta M2 yang melalui penampang A2 adalah delta M2 sama dengan Rho kali A2 kali V2 kali delta T. Jadi, massa yang masuk dari sini akan dikalikan A2 kali V2 kali waktunya. Karena fluida ideal, maka massa fluida yang melalui penampang A1 sama dengan massa fluida yang melalui penampang 2. Jadi, massa yang masuk dari penampang 1 sini harus sama dengan massa yang berada pada A2, sehingga delta M1 sama dengan delta M2 atau P Rho kali A1 kali V1 kali delta T sama dengan Rho kali A2 kali V2 kali delta T. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Untuk seterusnya, misalnya A3 kali V3 dan seterusnya. Dengan catatan atau dengan keterangan V sama dengan laju aliran fluida pada pipa besar. Jadi untuk ini V-nya pada pipa besar dengan satuan meter per second. Untuk A1 ini laju permukaan pipa besar. Di sini A1-nya pipa besar dengan satuan M kuadrat, dan untuk A2 laju permukaan pipa kecil di sini. Dari penjelasan di atas, untuk persamaan adalah sebagai persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa pada fluida tak komprestibel dan tunak, kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Pada pipa yang luas penampangnya kecil, maka alirannya besar. Dan sebaliknya, jika luas penampangnya besar, maka alirannya kecil. Hasil kali A kali V adalah debit. Debit adalah banyaknya fluida yang mengalir melalui suatu penampang tiap suatu waktu. Debit dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan A kali V atau Q sama dengan A kali V kali T per T. Karena V kali T sama dengan X dan A kali X sama dengan V, maka
Q sama dengan V per T. Jadi di sini saya memiliki sebuah contoh soal, yaitu suatu zat dilarutkan melalui pipa yang seperti tampak pada gambar di bawah ini. Di sini ada A1 dan ada A2. Jika luas penampang A1 10 cm kuadrat, A2 4 cm kuadrat, laju zat cair V2 4 meter per sekon, maka besar V1 adalah, di sini kita akan mencari V1 dengan rumus A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Kita masukkan 10 cm kuadrat kali V1 sama dengan 4 cm kuadrat kali 4 meter per second. Sepuluh cm kuadrat kali V1 tetap sama dengan 16 meter per second. V1 sama dengan 16 per 10, ganti pindah ruas, 16 per 10, jadi V1 sama dengan 1,6 meter per second. Jadi laju zat cair untuk V1 sama dengan 1,6 meter per second.